Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Elektronika Kreatif Venda. Oke, kali ini kita belajar untuk mengembalikan firmware ori tuner digital ini. Di video sebelumnya kita sudah pakai dua cara, yaitu kita flashing. Jadi kita flashing langsung dari internalnya, dari menu upgrade, gagal. Terus dengan teknik yang kedua, yaitu mengganti nama file FW menjadi recovery.rcv, recovery.rcv. Berhasil upgrade-nya berhasil sampai 100%, tapi tidak bisa tampil hasilnya. Nah, ini kan problem juga. Jadi sudah ada dua teknik yang kita pakai, tetap belum berhasil. Kita pakai cara yang paling pamungkas, mungkin seperti itu ya. Cara yang ketiga, yaitu kita flash IC-nya. Nah, ini IC-nya, IC yang ini yang kecil, iya, IC yang ini. IC yang ini kita flashing. Yang pertama nanti kita coba tanpa melepas ini. Kalau tanpa melepas berhasil, sudah tidak usah coba-coba melepasnya, eman ya. Kalau berhasil tanpa melepas, alhamdulillah. Kalau gagal, berarti harus kita lepas gitu. Nanti kita coba dulu yang tanpa melepas, biar lebih mudah, biar lebih cepat. Terus alat yang kedua, ini jepit IC ya, jepit IC. Ini untuk menjepit kaki-kakinya dengan tanda kabel merah ini adalah nomor 1, seperti itu. Jadi yang merah ini nomor 1. Setelah itu alat utamanya ini. Jadi kita coba flashing IC-nya menggunakan CH341 min program. Jadi ini yang kita pakai. Untuk yang sekarang yang kita pakai yang ini ya, 25 SPI BIOS. Ini yang kita pakai sebagai jalur flashingnya. Jangan lupa ini jumpernya ini sesuai ini nomor 12 atau 23. Kalau 23 untuk TTL, USB TTL. Kalau 12 ini apa ini artinya ya? Ya wis lah, pokoknya gini. Kalau yang tahu artinya silahkan ditulis di komentar ya. Nah, ini kita taruh di nomor 12 kita jumper. Nah, sudah. Jika sudah, kita pasang kabelnya. Ingat, coba kita perhatikan gini, hadapnya ini. Nah, ini ya, kita lihat ini IC-nya titik
ada titik ya, itu nomor 1 dan posisinya ngadapnya ini posisi gini ya, dibalik gini, berarti posisi yang belakang nomor 1-nya yang sebelah sini. Ini nomor 1-nya posisinya gini, aslinya kan IC-nya dimasukkan ke kaki-kaki sini. Nah berhubung kita pakai penjepit IC, nah ini jangan sampai kebalik, posisi nomor 1-nya ada di sini. Ini kabel merah, ini nomor 1, tancapkan di sini, kita pasang dulu, kita lihat lagi, betul ya, nomor 1-nya sebelah sini, betul. Setelah itu kunci. Sudah? Kalau sudah, kita bisa lanjutkan untuk flashingnya. Oke, kita flashing, kita tancapkan ke mohon maaf, jangan ditancapkan dulu ya, ini kita pasang dulu ke IC EEPROM atau IC SPI ini ya, merah nomor 1 ya, tandanya ada titik, itu nomor 1. Kita pasang dulu, tidak bisa ya, tidak bisa, terganggu ini, berarti ini harus kita lepas terlebih dahulu. Kita lepas saja, bismillahirrahmanirrahim, ke double tip. Merah nomor 1, seperti ini ya. Intinya kita pastikan bahwa kaki-kakinya itu tersentuh semuanya. Nah jika sudah, kita taruh, kondisi ini off ya, kondisi off, jangan ada aliran arusnya, kondisinya off. Oke, kalau sudah, kita tancapkan CH341 nya, gak cukup. Kita tancapkan lewat USB hub ya. Gini, biar terlihat ya. Itu sudah nyala, merah. Nah, merahnya sudah nyala. Setelah itu kita buka CH Programming. Saya pakai yang ini. Nah, ini CH341A. Oke, kita buka dulu. Terus kita deteksi. Kalau kita berhasil mengkonekkan IC-nya, nanti akan terdeteksi jenisnya apa. Bismillah. Nah ini IC not responding, berarti belum pas. Kita cabut dulu, kita pasang lagi yang pas. Kita coba tanpa melepas dulu ya, jadi biar lebih hemat waktunya. Oke, bismillah. Kita lanjutkan lagi. Detek, masih belum berhasil.
Nah, ini kalau sudah tersambung bisa kita cek ya, kita detek ulang. Nah, ini alhamdulillah sudah tersambung ya. IC-nya jenisnya ini. Kita pilih oke. Oke, coba kita read dulu. Ini ya, menu. Ini yang menu sini, read IC. Nah, ini proses. Bisa terlihat ya lampunya menyala. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sukses. Nah, jika sudah sukses berarti ini isi filenya di IC tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Kita hapus dulu. Ini ya, erase IC. Yes. Nah, ini proses penghapusannya. Butuh waktu. Nah, ini sudah sukses. Kita buktikan bahwa ini sudah betul-betul terhapus. Kita read ulang ya, read IC ini dibaca. Nah, di sini kosong semuanya, F, huruf F semuanya ini, huruf F, bahwa menunjukkan bahwa IC-nya itu sudah kosong, sudah bersih, siap untuk diisi dengan firmware Ori-nya. Semoga berhasil. Kita coba dulu. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau belum berhasil kita cari cara yang lain. Ya, semoga aja sudah berhasil di dalam tahap ini biar lebih mudah. Oke ya, sudah kosong semuanya. Ini kosong semua ini. Kosong semua, F semuanya. Kalau sudah bersih, kita masuk di open file. Loh, firmware-nya tadi mana ya? Masih di sini ya, belum kita pindah. Kita pasang dulu. Nah, ini kita cari di flash disk. Ini ya, FW Tuner Digital open. Nah, ini dia isinya. Jika sudah seperti ini, nah tinggal kita burn atau write ke IC-nya. Nih, program IC. Ini ya, kita klik. Write sama verify. Bismillah. Start programming. Yes. Kita lihat ya ininya ya. AA55, AA55, 3A, 7F. Ini butuh waktu memang. Kita tunggu, tidak lama karena filenya juga tidak terlalu besar, hanya 4 MB. Ya memang proses menunggu. Jadi biar kita tahu juga. Ini teknik yang ketiga setelah teknik yang kedua tadi 1 dan 2 gagal untuk mengembalikan ke FW Ori-nya. Semoga berhasil dan nyala kembali. Remote ini bisa terpakai kembali. Tolong ya yang sudah mencoba tombol power dan mute, yang sudah berhasil dites di TV, ini TV tabung gini ya, TV tabung dengan mesin TV yang wavecom atau apa itu, mungkin bisa dicoba dulu ya. Kebetulan saya belum ada alatnya, sama ini ya, tombol ini ya. Sambil menunggu flashing selesai,
sukses untuk flashingnya. Semoga tidak pakai melepas IC ya. Semoga tidak melepas IC, sudah berhasil. Nah, kalau sudah sukses ini sebenarnya kita bisa cek ulang dengan cara read bahwa flashing ini sudah berhasil atau belum gitu. Nah, caranya gimana? Ya mending kita tutup dulu, kita buka lagi programmingnya. Nah, di sini kita detect. Oke, select ya, kita pilih, kita read. Masih ingat ya tadi ya, tuh AA55, AA55, 3A, 7F. Sepertinya sama seperti file yang tadi. Nah, ini si proses read. Insya sudah betul ya. Di sini bukan, tidak ada nama file tadi. Ini membaca dari IC-nya. Oke, sukses. Sekarang kita tinggal coba menyalakan tuner digital ini. Oke, programnya kita tutup. Kita buka aplikasi yang lain. Kayak ini, pasang dulu untuk ya, statusnya masih no signal. Ini kita lepas dulu, jepitnya juga kita lepas, kita taruh di sebelahnya, kita pasang kabel RCA nya, terus antenanya, terakhir kabel powernya. Bismillah. Alhamdulillah, tampilan sudah muncul, tinggal menunggu apakah masuk menu atau tidak. Apa nyantol di logonya saja. Masuk ya, ini sudah masuk ke menunya. Loh, berarti di saat kita mau backup tadi ini juga ikut tersimpan ya. Ini ikut tersimpan, jadi channel-channel yang ada ini otomatis tersimpan juga di backupan yang tadi. Teknologinya efektif kurangi gesekan. Bisa bekerja lagi ya. Repotnya sudah berhasil kembali lagi. Nomor 1, 2, 3 ada ini. Oke ya, berarti sudah cukup. Kita alhamdulillah sudah berhasil mengembalikan ke FW ori-nya. Jadi remote nggak jadi hilang, tetap bisa dipakai lagi dengan dikembalikan ke FW originalnya. Kalau ingin menggunakan FW dari produk lain, silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.